Lapu-lapu. Wah emang mekanik ya nggak bohong. Ji, ini gimana sih? Lemah. Masa nggak denger sih? Gue Gak denger, Pak. Denger gua. Saya gak denger, Pak. Oh, Dan satu hal, apa? Apa itu? bagaimana cara tumbangin seorang Barat dan lapu-lapu. baris dan lampu ya? Itu dia PR-nya. Ini Lunox cuma ya? Lunox yang bisa. Lunox di sini, Pak. Tapi Cuma Chaos Assault-nya hanya ada 6 screen. Itu dia masalahnya. Satu kali wombo combo. Sulit. Sedangkan dari tim RRQ masih Dia punya lebih instan. sustainable team fight. Dia lebih instan sih. Sustainable team fight-nya masih bisa. Apalagi dengan Psycho Farsia-nya, ini akan mengerikan sekali kalau seandainya nanti kita akan melihat bagaimana teman-teman dari Genflix Arrowwolf menyelesaikan PR-nya. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Doubt. Siapakah yang akan bertemu dengan EVOS Legends? Akankah El Clasico terjadi untuk hari ini ataukah Genflix Arrowwolf sang kawanan serigala menemukan raja dari segala raja dan langsung bertempur untuk memperebutkan raja hutan? Itu dia. Ada botol kali ini udah siap. Tapi cowoknya langsung hadir. Yang pastinya ya tidak akan membiarkan untuk Linknya bisa mendapatkan purple buff dengan nyaman dan juga santai. Tapi ternyata ada Fredo Kitty disembur begitu saja. Finn gak peduli apa yang terjadi tapi lihat lumayan sakit. Damage-nya dihindari. Dan ternyata kali ini satu buff flicker harus digunakan mau gak mau. Dan Finn kayaknya masih berhasil untuk survive. Masih selamat loh dia, walaupun di belakangnya udah dikeluarkan nih dia. Udah ada love wave. Ini ada ombak-ombak cinta, tapi untuk cowoknya masih belum mau menerima cinta dari Angela. Tapi kali ini Clay-nya bakal kirim ini sedangkan R7 lihat mengcutting di arah bottom lane. Dan Fredo Cutie pun ternyata ada respon yang cukup cepat. R7 bakal coba dihindari begitu saja dan bahkan love wave-nya dilepaskan ke arah R7. Wah, tapi menarik sekali ketika melihat R7 dengan emblem tanknya kali ini. Conscious Blast yang akan diamankan oleh seorang R7, bukan Festival of Blood. Yes, karena dia bakal lebih tanky lagi, dia bakal berada di garis depan. Satu-satunya sustainability ya. Benar. Dan ingat, ketika barat semakin tebalnya dia, tapi damage-nya tetap sakit. Iya, dan kali double stun, indah banget ngelihatnya. Bisa jadi double first blood, gak mungkin kali ini dan diamankan oleh seorang Finn. Botol langsung dari Table Blade dapetin satu orang, Finn dan berhasil Dibalas. begitu saja. Dibalaskan 1-1 dan keuntungan kali ini di arah bottom lane. Berhasil tumbangkan R7, masih mau lebih. Lihat Rinasmi, What? dapetin Albert begitu saja. Dan ini bakal Wah, kerugian yang mahal luar tuh. biasa, itu mahal sekali di early game dengan 2 buff yang dia miliki. Dan bahkan ini adalah setup turtle yang cukup baik bagi Genflix Arrowwolf karena mereka hanya tinggal mengamankan satu buah purple buff hanya untuk seorang battle. Namun untuk Albert dia harus reset terlebih dahulu. Bahkan untuk sekarang dia baru punya Mountain Shocker-nya di level yang keempat. Oke, dia punya Mountain Shocker. Tapi ternyata Mountain Shocker dibuka begitu saja. Vision terlihat dengan cukup jelas. Botol nggak punya purple buff. Apakah dia berani untuk mendapatkan satu buah turtle kali ini? Energinya agak sedikit boros dan Lemon sudah terlihat mukanya. Lemon di sana masih mau lebih. Reflector sekarang berangkat dengan satu buah flickernya. Gak ada yang sama sekali berani untuk maju untuk lebih dalam lagi dari tim RRQ Hoshi. Ya masih terlalu jauh juga sih kalau misalkan mereka terlalu maksain keadaan, apalagi kalau misalkan melihat dari Finn dan juga Psycho yang ini kombinasinya bagus banget loh untuk Chow dan juga Farsia di kali ini. Oke, sedikit lagi namun untuk kali ini udah ada love wave dikeluarkan begitu aja. Udah ada immobilize juga, sementara itu botol masih belum bisa menggunakan dari retry-nya. Langsung lompat, Finn Poise mengeluarkan Divine Sword-nya. Finn-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda. Finn belum punya The Wave Dragon tapi Dynasty di garis depan sana ada Lemon is coming. Execute-nya dengan cukup cepat. Prefector dikeluarkan, langsung coba dihajar. 3 versus 1, Dynasty gak bisa bertahan dan langsung dimakan begitu saja. Lihat botol menuju ke arah seorang Albert, mencoba dihindari satu buff versus, masih mau lebih. Botol versus Albert dan bahkan one by one situation. Coba didapatkan, satu yang terakhir berhasil didapatkan Albert. Berhasil ditumbangin tapi botol pun harus hilang. Wow, 1-1 pertempuran dari junglernya. Andai tadi tidak ada pasif dari Ferry, mungkin Linknya masih bisa selamat. Tapi di bagian tengah ada Federasi di bagian belakang. Dan Angela pun udah harus menjadi korbannya. Kerugian yang luar biasa sih menurut gua kali ini untuk seorang Fredo Cutie. Dia berhasil ditumbangkan di arah tengah, tapi ternyata one by one situation tadi di arah top lane gak berujung dengan baik. Kenapa? Dia dapetin Albert tapi dia harus kehilangan juga. Dan menurut gua lebih kerugian untuk seorang botol karena tidak adanya Gak ada purple buff dia. Yes. Karena dia lagi ahead juga sih, dan sekarang misalkan melihat dari tim-tim yang ahead atau gold yang lebih tinggi, biasa mereka punya keuntungan apalagi di shutdown. Dan lihat bagaimana Rinasmi yang harus di pick off lagi dan lagi dari top lane, kali ini udah 2 kali tumbang.
Mulai tadi ya serangannya dari 3 orang sekaligus jalan bersamaan dan Turtle terbuka bebas. Ini dia Way of Dragon-nya belum lagi di bagian belakang Curse of Energy Impact. Sementara itu Link-nya langsung hadir. Udah ada Angela di dalam tubuhnya. Namun untuk kali ini sedikit lagi dan Albert-nya pun lagi dan lagi Langsung berhasil kabur diambil. Angela save the day, tapi lihat Link-nya bagaikan habis nyolong sendal di masjid ngibrit. Dimasukin Angela, dapetin killing spree, langsung bener-bener ngibrit. Sedangkan di bottom lane, Super Awat tahu dia nggak kuat untuk lawan R7. Dia berpikir dibandingkan gua ngelawan R7 memaksakan keadaan, lebih baik gua menyerah dan memilih untuk farming terlebih dahulu. Asli R7 bikin PR banget buat Clay sih. Clay harus secepat mungkin bikin Necklace of Durance atau Divine Glaive untuk merontokin punggung dari dinosaurus yang besar ini. Oke, lihat Lemon is coming. Ada Finn dengan dua Dragon ya. Apakah coba di-casing kembali ini pertempuran Turtle. Lihat betapa spesialnya Turtle seperti kamu di mata aku. Sedangkan para pemain dari tim Ararki Hoshi kali ini bakal coba untuk reset kembali. Karena lihat betapa spesialnya Turtle untuk mereka berdua. Oh ya jelas. Casingnya. Lihat tadi. maju mundur sampai Albert ditumbangin berkali-kali hanya untuk seorang Turtle. Bahkan masih mencoba untuk bertahan kali ini di bagian depannya sana kita bisa lihat Finn dan juga Psycho masih mencoba memainkan mappingnya. Ada Mountain Choker juga yang dibuka kali ini. Oke, kayaknya harusnya didapetin sama botol sih. Gak ada kontes lagi. Oke, Gak ada kontes betapa lagi. itu dia Turtle yang istimewa layaknya hubungan yang akan nanti kita jalin bersama. Ulala, yang udah berhasil diambil juga. Digocek oleh seorang super Digocek rawat. dong. Detonas, Mantap. welcome to my channel. Kali ini Profesor KB. Detonas, welcome to Lihat, my channel. itu bagaikan udah dibuka, dijelat, jatuh. Jatuh. Dari celupin. Aduh, rugi serugi-ruginya. Tapi itu baru satu source skill ultimate. Namun tadi kalau seandainya ada 2 itu baru rugi sih. Ya. Untungnya ya masih belum nyampe tuh Finn-nya. Di bawah serapnya coba lihat deh. Gocek lagi. Super Awat seorang diri. Bakal coba untuk bertahan. 3 versus everybody. Awat Supriyadi bakal coba dimasukin begitu saja. Memilih untuk melakukan clearing ini dengan ada satu boy Angela dimasukin. Papi boom terus telah dikeluarkan. Kerugian luar biasa. Ada Seiko di sana. Tapi ternyata Super Awat sadar akan keberadaan dari sarang burung darah. Dan dia burung gagak, kenapa burung dara mau ditepokin ya. Namun untuk kali ini di bagian atas juga udah ada setup yang dilakukan oleh Gerlik Arowap guna untuk membalaskan keadaan yang ada di bawah sana. Iya, tapi kalau misalkan melihat ya dari di top lane-nya sih, ini nggak pulang-pulang loh, bahkan di cover cepat banget sama Finn-nya. Sehingga mereka juga nggak mau kehilangan turret sama sekali untuk sekarang Ararki Hoshi. Satu sih, kalau menurut gue dari seorang botol harus ngamanin jungle yang di bawah situ. Jungle yang di bawah itu harus diamanin sama botol biar stuck dari seorang R7 nggak ada untuk ke arah jungle. Dan mereka tuh paksa untuk clear minion dengan cukup cepat dan mereka langsung rotasi ke arah yang lain. Iya, atau bahkan mereka memasakkan bottom turret yang dihancurkan. Karena balik lagi sih, R7 emang bener-bener butuh banget stack 25-nya ini sehingga dia masih bener-bener aman banget. Jadi tidak akan kehilangan momentum apalagi stacknya ya. Malah kayaknya battle sih yang nanti kalau misalkan ketemu di jungle dia yang bisa ditelan habis-habisan. Yes, itu dia. Makanya dia harus coba amanin jungle-nya supaya nih R7 kan dia muter-muter di jungle kayak gini. Nah, tapi kalau dia nggak ada jungle-nya kosong, dia udah jadi kici. Udah jadi kicil, kayak Pulung kalau main pakai baret jarang banget segede gini, Pak. Iya, ini kenapa kagak gede-gede baret gua ya? Anak kici kan? Anak kici. Yes, langsung saja ada Albert di sana mencoba untuk mencolek Turtle yang spesialnya bukan main. Rinasmi mencoba men-take over. Tapi lihat, para pemain dari tim Ararki Hoshi merelakan begitu saja, Pak Pulung. Iyo, Elis di bagian bawah masih santai berhadapan langsung dengan Barat. Tapi untuk Turtle-nya kali ini, Rinasmi menjadi palang pintu utama yang siap untuk memberikan informasi terhadap timnya. Langsung ditumbuk begitu aja perut dari Finn. Finn-nya pun langsung terkejut. Ulu hatinya mulai sesak nafas. Dan dia pun harus mundur ke bagian belakang. Tapi ternyata Lemon juga di sana memaksakan keadaan. Lemon tahu Turtle ini begitu spesial. Belum ada yang mengapa ke arah belakang. Knockout strike telah dikeluarkan. Brave Fighter dihindari dengan satu bawah brilliant. Tapi lihat, botol is coming. Di reset begitu saja. Para pemain dari tim Ararki Hoshi sadar. Lihat Seiko yang dituju. Dapat sampai belum dikeluarkan. Mencoba dijam-jam dan ternyata satu point diamankan. Seiko hilang. SF seorang diri. Satu versus everybody kali ini. Seiko-nya gak ada cover dan bahkan damage yang diberikan gak cukup untuk melawan tim Gaslight Firewall. Wow, dan R7 pun dipaksa mundur ke bagian belakang. Tapi untuk Albertnya masih bisa mendapatkan arah purple buff. Dan juga untuk Turtle. Wow, Elisnya ke bagian depan. Sedikit lagi SP tersisa dari R7. R7 bisakah dia kabur dari area ini? Namun untuk kali ini kita lihat saja sedikit lagi. Di bagian belakang Lunox-nya memberikan damage. Menggeserkan tulang punggung dari dinosaurus tersebut. Sedangkan Lemon masih mau lebih. Dikenal strike save the day. Tapi ternyata sayang sekali. Lihat kotak terakhir dari seorang Psycho berhasil mendapatkan poin atas seorang Freda Cutie. Dan bahkan tadi satu buah burung fairy pasifnya langsung menghindari
pergerakan dari Freddy yang mencoba untuk escape. Namun sekarang Battle sudah punya endless battle. Albert lebih mengerikan lagi sekarang. Dia harus benar-benar bisa jaga posisi. Gimana caranya biar Battle tidak mengincar ke arah dia? Oke, itu kayaknya benar-benar Lemon pas lagi team fight ke arah Freddy Kitty, dia kira kiu. Ada bang. Langsung psycho-nya. Duar. Ini benar-benar di bagian atas nih abang-abangan gym semua yang berantem nih. Iya, lihat nih. Ini dua-duanya adalah preman yang satu Manny Pacquiao. Dan ternyata dia bottom lane berhasil mendapatkan satu buat turret. Dead Seven gak boleh pulang, mau nyari goyang. Lihat, masih Cikici anaknya belum terlalu gemuk. Di bottom lane mereka sepertinya tidak mau team fight lebih karena mereka sadar tidak adanya seorang Botol. Sementara itu Order Oblivion pun langsung dipaksakan dikeluarkan. Kalau tidak, untuk Lunoxnya pun harus berakhir di bagian tengah. Sementara tadi udah Flying Blood dilemparkan mengejar langsung ke arah Albertnya. Tapi Albert mundur, Flying Blood nggak jadi digunakan untuk teleportasi. Oke, tapi ingat, seperti di game yang kedua, Arkeosi didesak di early game sampai ke arah late game dan juga mid game. Tapi dengan satu momentum mereka bisa membalikan keadaan dan Genfix Arolov harusnya udah sadar akan hal itu. Tidak boleh sama sekali melakukan sedikit blunder saja. Lihat, knockout strike dikeluarkan dari top lane dan Lemon masih bertahan. Menjaga turretnya dengan cukup konsisten kali ini. Itu dia. Wah, Lemonnya sedikit lagi SP tersisa dan Lemon pun tidak bisa bertahan di atas sendirian. Efek life drainnya langsung menghabisi seorang Lemon di top lane dan turret akhirnya pecah di top lane dan juga bottom lane. Oke, kalau menurut orang memang itu life drainnya, tapi satu, CC-nya. Lapu-lapu itu CC-nya. Kalau misalnya dia udah di stun dia jam-jam dia nggak bisa ngangkat ketek. Itu lapu-lapu udah bakal sulit banget. Kalau misalnya Astrid masih bisa be, masih ada absorb damage-nya. Kalau itunya masih itu, setidaknya nggak terlalu pasifnya nyala, nggak terlalu impact, maksudnya efektif, cuma nggak maksimal. Benar. Tapi kalau udah CC sampai nggak bisa ngangkat ketek dari lapu-lapu, itu udah berat banget. Lihat strike dikeluarkan lagi dan lagi dari Nasmi. Gila sih. Strike-nya benar-benar mengganggu pergerakan. Seperti yang udah gue bilang, Rinasmi kemarin menumbangkan arah Kyoshi dengan satu buah Pakuito dan kali ini Pakuitonya dikasih kembali. Itu dia Seorang Rinasmi, Profesor dan Papulu. Jangan lupa saksikan untuk kali ini di tahun ini kita akan ada MSC kembali. Betul sekali. Bulan Juni teman-teman. Kita akan bisa mendukung lagi dua perwakilan harusnya dari Indonesia. Berarti MPL Season 7 kali ini sangatlah penting karena terakhir kali yang menyabet gelar juara MSC ada di tangan Onyx waktu itu. Indonesia. Dan mereka besok baru bertanding di upper bracket. Yes, betul banget. Dan Botol udah punya bersegar Fury kali ini. Lemon dari top lane sana. 2 versus everybody kali ini Lemon. Clay is coming. Nah kalau udah ada Clay ini Lemon bakal lihat. Murak Poranda. Gak bisa bergoyang. Masih coba bertahan. Lemon pun ditumbangkan lagi. Dan lagi. Dan awatnya memilih untuk mengamankan Ice Queen One terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Barats, lapu-lapu ini juga lemah terhadap efek slow. Makanya mereka ingin memaksimalkan efek slow-nya. Sehingga Genfix Arrowwolf ini benar-benar memiliki keuntungan. Apalagi dari Clay yang punya Cosmic Vision. Oke, lihat. Lordnya coba dicolek Pak Pulung. Yo, ini dia udah Lord di atas menit ke-12 ya Pak ya. Ini Lordnya udah bisa ngangkat kaki untuk langsung nubruk ke arah Inhibitor Turret. Tapi bokapnya Hylos tuh suaranya begitu. Lihat, mirip gak? Mirip sih sebenarnya. Apaan lagi tuh? Itu bokapnya pasti tidur ngorok. Direkam dong, tapi Lordnya pun harus ke reset. Ada R7 yang Tarik udah lagi. segede ini bus antar kota antar provinsi yang siap langsung menabrak juga ya Pak ya. 2 serangan dikeluarkan, order blast dikeluarkan. Kali ini 2 shot ultimate telah dikeluarkan oleh para pemain dari Cimaran Kyoshi. Botol is coming, menuju ke arah belakang. Tujuan suara Psycho, dapat soft lane. Tapi ternyata shot didapatkan karena damage blunder yang dilakukan. Genfix Arrowwolf, what are you doing? Dinasmi pun harus tumbang ketika ada Bapak Lord yang terhormat. Oh my god, ini bencana Pak Pulu. Wow, apa yang mereka lakukan? Mendadak langsung terpencar dari Genfix Arrowwolf. Ketika Clay-nya tertangkap dan juga bahkan pergerakan yang tidak diperlukan dari battle. Unnecessary movement lagi dimunculkan. Blunder yang luar biasa tinggi dari Genfix Arrowwolf ketika mereka seharusnya tidak terlalu komit. Tapi mereka malah komit. Wih, ini Wah. bener-bener linknya sendirian loh. Enggak ada Angela. Ada Angela, tapi ya itu dia. Dia ngincar ke arah Psycho, tapi sedangkan Iya. dia nggak punya seorang Clay. Ini bener-bener namanya birahi anak muda. Jeda Pak, bener Pak. Nafsu anak muda yang sangat berbahaya Gak Pak. bisa ditahan, gak bisa dibendung. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung. Efeknya akan sangat-sangat membuat kita bingung. Dan lihat,
langsung melakukan blunder dan semuanya langsung dipegang oleh RRQ. RRQ langsung berhasil mendapatkan satu buah Lord. Lihat PDS ke arah belakang dibuka begitu saja. Clay-nya harus mundur. Porak-poranda. Montai Soccer juga telah dikeluarkan. Lihat Genflix Iron Wall, sang serigala muda kocar kacir. Genflix Iron Wall, what's happen? Ayo now. Wah, lagi dan lagi seluruh setup yang udah mereka bangun dari early game sampai dengan sekarang harus pora-poranda harus kembali hancur dengan apa yang mereka lakukan sendiri gitu loh. Benar 40, tapi kali ini lihat udah mulai masuk menuju ke arah inhibitor turret dari para pemain tim RRQ. Udah stay by position, Prefector ke arah belakang. PDS Botol memilih untuk menghindar terlebih dahulu. Masih coba dikejar begitu saja, tapi di belakang sana Seiko mencoba membaiting dan Super Awal Supriyadi dirasuki oleh seorang Angela dan bahkan Lemonnya tumbang. Lord masih diamankan, Seiko sekeras Mount, Finmu juga harus hilang, masih punya lebih. Seranjak kehilangan dua playernya, R7 gak boleh pulang, maunya digoyang dan bahkan tersisa dua player saja. Ini dibalikan lagi keadaannya untuk tim RRQ Hoshi. Wow, Genflix berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus untuk sekarang. Tapi masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar bagi Genflix bisa menyamakan kedudukan kembali. Setelah mereka tadi sangat-sangat unggul, tapi mereka dibalikin. Dan sekarang mereka masih membuktikan kalau serigala tidak gampang untuk ditumbangkan. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari sekarang, mereka benar-benar malah nyusul dari segi goldnya. Holy Crystal sudah diamankan dan langsung saja menuju ke arah mid lane inner turretnya. Inner turret yang ada di area mid lane, lalu ada 1, 2, 3, 4 hero dari RRQ yang menjaga juga loh. Hampir mau dipaksa dan bahkan kayak nggak boleh ada turret yang dihancurkan lebih dari inner mid lane. Inner mid lane mereka masih mau ditahan sehingga inhibitornya hanya bottom dan juga top yang terancam. Tapi perbandingan turret 5 berbanding 7 apalagi di top lane-nya mereka punya super minion. RRQ Hoshi lebih diunggulkan setelah team fight barusan. Duel Dragala Sekar Sorak Clay, Orbilis belum dikeluarkan PDS langsung berhasil diamankan. 3 soft ultimate, gak berhasil dapetin Clay, tapi ternyata Lemon masih mau lebih, harus hilang. Lihat R7 yang mencoba untuk memaksa mendapatkan satu buah poin taman. Lihat Trinasmi jaga bertahan, dapetin poin 1, botol tersisa, super rawan, Tempest Softland, Albert tumpah, Lemon masih bisa kabur ke arah belakang. Albert masih mau lebih, Pini gak boleh pulang mau jadi koin dan lihat di sini. Double kill didapatkan oleh tim Genflix Iron Wall. Di bagian tengah mereka mempunyai satu wave minion, di bagian atas ada satu wave minion juga. Yang mana yang akan didorong sementara R7 masih bisa pulang. Di bagian tengah inner turretnya berhasil dihancurkan dan mulai dirubuhkan. Mulai dirubuhkan, Lemon masih bertahan hidup. Gak ada para pemainnya, Lemon mencoba dipasangkan, Out mencoba untuk mengusir kali ini. Prefector dikeluarkan, damage turret terlalu sakit. Botol sekeratul mal, Tempest Softland dilakukan, balikan. Pedangnya coba diamankan, Lemon coba ditusuk dan di-swap test dan berhasil mendapatkan hasil positif. Lihat dari top lane-nya berhasil dapetin poin tambahan untuk Genflix Iron Wall. Lemonnya nahan lama banget itu, damage segede apa yang dia makan. Dan zoning out lagi ke arah jungle kali ini dari teman-teman tim Genflix Iron Wall ketika mereka tahu mereka harus mengamankan Lordnya terlebih dahulu. 25 detik lagi menuju Lord yang kedua. Dan mereka benar-benar langsung menyusul dengan 2 Ken, itu perbedaannya. Clay benar-benar langsung belajar dari kesalahannya tadi dan dia tidak mau melakukan untuk kedua kalinya apalagi di momen dan timing krusial seperti ini. Dia tahan banget Purify-nya dari tadi dan bahkan mungkin ya, ini kalau seandainya menuju ke arah winter, makin sulit bagi RRQ Hoshi untuk menumbangkan karakter Clay-nya. Karena sebagai source damage dealer tertinggi, dia harus ada dalam sebuah team fight. Coba. Apakah ini yakin winter atau ke arah Divine Glaive? Kalau aku kayaknya Divine Glaive mikirnya. Iya, Cuma kalau juga. winter, ini bakal susah buat RRQ Hoshi nangkep. Kalau menurut gua Divine Glaive dulu sih. Harus Divine Glaive. Enggak, menurut gua. Kenapa? Ini either dia nyerang atau diserang. Dia udah sulit banget untuk nge-decoy dan dia masih punya Purify. Masih punya untuk ngebuang 3 short skill seperti tadi dengan Purify dan juga Order Brilliance. Tergantung dia jalannya pakai apa. Kalau dia jalannya pakai ungu menurutku agak sedikit riskan sih. Kecuali Benar. kalau dia jalannya ya. kalau jalannya pakai order. Benar, tapi ini satu. Ketika dia udah di pick off berkali-kali, harusnya dia udah tahu. Dia adalah salah satunya orang yang bisa numbangin S7 dengan cukup cepat. Dan dia menggunakan Darkening loh. Iya, dia menggunakan Darkening. Jadi, menurut gua, dia harusnya pakai Divine Glaive. Dan dia paksa pancing dengan, ya bisa kita bilang Starlight Boost terus. Semua orang udah mulai birahi ngeliat dia. Dan RRQ Hoshi, kalau misalnya dia Order Brilliance-nya belum keluar, sama sekali tidak boleh Wah gila. komit. Lihat Trinasmi dengan hanya bermodalkan Malefic Roar serta Bloodlust X, dia benar-benar menahan Lordnya sampai dengan setengah darah.
Itu benar-benar dipancing banget. Dipancing banget. Dia bisa reset dan dia bisa langsung komit loh. Bentar. Ini bakal dikomit. Menuju ke arah belakang. Nggak Lemon, di-reset? The Way of Dragon. Nggak Baru di-reset? setelah dikeluarkan begitu saja. Oh no, Nggak di-reset. ada Albert. Oh no, ada Ada Albert di Retribution. sana. Dan bahkan ada Retribution. With the third jam. Albert dapat down. Tumpah. Oh my god. Tumpah lawan Supriyadi. Save the day. Oh my God. Oh my god. Albert ditumbangin. What happened? Rinasmi berhasil menumbangkan Albert. Dan Nawat yang menyelamatkan hari dari seorang serigala. Wow, the Oh next my level. God. Pancing yang sangat mengerikan. Inilah dia, Lasmi. pancing gaming. Wow. Lemon gak dikasih pulang, Lemon benar-benar dipaksa dikejar. Brave Fighter sudah dikeluarkan, bahkan digocek Oh begitu my saja. god, Rinasmi, Noko Strike dan dikeluarkan ke arah belakang. Oh Lemon gak bisa no. pulang, mau jadi goyang. Lemon pun tumpah, sekalian hilang. Dan lihat, 60 detik. PDS di arah belakang, menuju ke arah Superawan. Masih bisa Sunshine, menuju ke arah S7. Masih bisa bertahan, Al masih harus kabur. Dan lihat, Fredo Cutie save dan tembakan lawan dan masih kuat. Oh my god, ini bencana. Akankah sang raja pulang di hari pertama? Raja Oh my god. Sang raja pulang. Wow, Kevlik. Ini